tahapannya alhamdulillah sudah selesai, sudah sosialisasi terkait regulasi. Jadi harapan kami juga berterima kasih kepada tadi semua pihak yang sudah tidak ada juga harapannya dengan sosialisasi ini apa yang ada dalam aturan bisa tersampaikan dengan baik kepada dunia usaha. Dengan demikian nanti hal-hal yang di lapangan bisa berjalan sesuai aturan. Itu yang penting karena prinsipnya impor itu kan sesuatu yang harus kita kendalikan sesuai dengan kebutuhan nasional, kepentingan nasional. Jadi maksudnya regulasi ini adalah respon untuk penerbangan dan bisa memberikan stimulus ya bagi pelaku usaha sehingga pada akhirnya industri bisa tumbuh dan juga ekonomi bisa tercapai. Jadi lagi terima kasih ini ya untuk negara dan kedepannya kita masih ada di Semarang dan Medan. Jadi melalui kami bisa mensosialisasikan sebelum nanti tanggal 29 Agustus berbeda kita akan pulang. Kemudian jadi bagus sekalian sebetulnya Permendagri kita merespon dari kebutuhan pasca adanya tamu yang ada akhir dari Amerika Serikat, polisi juga. Jadi bagaimana kita bisa memberikan ruang relaksasi untuk bisa merespon ya. Ada beberapa 482 ekspor yang direlaksasi. Ada yang sebelah kita atur, ada kota impornya, kemudian untuk saat ini nanti kita tidak lagi atur kota impornya. Dan juga ada beberapa ketentuan yang memang disiapkan untuk yang program nasional kita. Ada mulai tadi yang susu dan sapi perah itu juga ada untuk yang program nasional kita. Itu yang pertama. Jadi betul-betul kami kepada sudah setia. Tahap awal kami sudah ada dari ada ini, ada uji publik, dan terakhir dibahas dari Markas Kementerian Negeri. Kementerian hadir, mitigasi, dan diputuskan bersama. Nah, Permendagri ini hasil keputusan bersama. Jadi harapannya tidak malah memberikan ekses negatif gitu ya. Sebagai yang mendorong suasana industri di dalam negeri sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan pertumbuhan dari para pengusaha dan pelaku usaha. Acara ini luar biasa, lalu kemudian kita dengan Kemendag terus akan membina hubungan, apalagi dan terus komunikasi dengan baik agar antara pemerintah dan pengusaha tetap sinergi berjalan, kolaborasi bersama. Kalau Binsi melihat Kemendag yang baru lagi yang ini bagus karena kan yang sudah ditunggu-tunggu, maksudnya para pengusaha kita kan hanya untuk menjalankan saja, tapi sebenarnya kalau Kadin kan melalui Permendagri ini adalah sarana sehingga suasana perekonomian di Indonesia impor. Dan untuk ketentuan larangan ini tanpa pengecualian, jadi mutlak dilarang impor. Selanjutnya, historical terbitnya Permendagri regulasi ini tentunya Permendagri 36 juga Permendagri 8 ya, yang mengatur tata niaga impor. Saat ini yang hari ini, pagi ini kita diskusikan adalah Permendagri regulasi dari mulai 16 sampai 24. Yang tadi sebetulnya di awal sudah disinggung oleh Prof ya, oleh Pak Ses juga, kisi-kisi poin-poin yang diaturnya apa saja. Gitu. Dan berlakunya nanti 29 Agustus. Nah, Bapak sekalian, dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan parameter dilakukannya deregulasi gitu.
Jadi tentunya kami dalam menyusun Permendag ini tidak serta-merta tanpa melibatkan seluruh stakeholder terkait gitu kan. Kami undang asosiasi, undang KL terkait untuk mendengarkan masukan-masukan ya, kemudian kami dalami, kami diskusikan. Jadi yang pertama kami sampaikan bahwa untuk deregulasi ini kami tidak menyasar komoditas-komoditas yang memang menjadi cita-citanya Presiden, khususnya terkait pangan gitu kan. Kita punya target swasembada pangan, swasembada energi. Nah untuk komoditas tersebut tetap kita atur tata niaga impornya. Apa saja komoditas yang terkait dengan cita-cita adalah komoditas-komoditas yang sudah diatur dalam neraca komoditas. Ada 454 HS code, gitu kan? Bisa kita lihat dari mulai beras, garam dan seterusnya ya, sampai ke hewan produk hewan. Itu tetap diatur tata niaga impornya. Yang kemudian yang kedua, komoditas yang memang terkait aspek K3LM, keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan dan ruang hajat, itu tetap diatur tata niaga impornya. Apa saja barangnya itu dari mulai etan kasar dan seterusnya sampai ke minuman beralkohol, itu tetap diatur tata niaga impornya. Dan yang berikutnya adalah barang-barang strategis yang memang terkait industri padat karya.